Aku dan Kayla ada di dalam kamar. Kamarku. Kamar yang sudah disulap seperti kamar pengantin. Semua pernak-pernik putih dengan hiasan bunga berwarna putih. Pokoknya semua putih deh. Bahkan ada karpet putih juga. Kasurku berubah jadi putih. Ralat ini kasur baru. Dan entah kapan digantinya. Kamarku sudah seperti aku yang diketok magic jadi cantik. Hebringlah pokoknya. Dari sini kami bisa mendengar banyak sekali suara lelaki. Apa orang kampung datang semua? Karena aku curiga dengan banyak box dan makanan di depan rumah. Lalu aku mendengar suara sambutan, yaitu dari abangku. Ia memberitahu semuanya bahwa hari ini akan diadakan pernikahan antara aku dan Pak Derek, si dosen mata sinis dan menyengsarakan hidupku sewaktu bimbingan dengannya. Rasanya ada terlalu banyak julukan yang pantas untuknya. Well, aku puas-puasin, mumpung boleh. Lalu kami mendengar suara lantunan ayat suci Al-Quran yang sepertinya juga dibacakan oleh abangku yang tampan itu. Lalu ada suara pria lain terdengar, lebih tua dari abangku dan lebih muda dari bapakku. Bagaimana aku tahu? Dari suaranya saja yang beda. Hei. Ternyata ia adalah penghulu yang akan menikahkan aku dan si dosen. Ia memberikan pengenalan, dan ceramah sebentar, tentang kewajiban seorang suami, istri dan apa-apa saja yang perlu diperhatikan, ya, normalnya penghulu. Ini, pengantin perempuannya ada di dalam, sudah dicek, ini bisa bahasa Indonesia kan ya? Mantan lelakinya? Mukanya kok Yolondo nemen? Hehe. Nah, mulailah acara ludruk dadakan dimulai. Biasanya memang untuk memecah ketegangan, cuy. Emang manusia model begitu bisa tegang. Si Pak Derek tegang paling. Makanya dibecandain, bisik Kayla. Pret, emang manusia begitu bisa tegang? Bisalah, kalau normal. Kalau gak tegang, kamu yang nangis nis, balas Kayla dengan semangat. Aku menjaga hati dan pikiran. Jangan sampai ku jambak kakak iparku ini. Nyebelin. Gitu ya? Baik. Sudah dipastikan mantannya benar. Takut salah orang nanti, sudah benar. Lagi si Pak penghulu menggoda. Setelahnya semua diam, suara bapakku kini terdengar. Ia menikahkanku dengan seorang pria bernama Derek Angelo. Berusia 35-an. Aku saja gak tahu umurnya berapa. Rumahnya di mana? Tinggal sama siapa? Makannya apa? Deh lagu yak. Sah saudara-saudara? Tanya Pak penghulu dengan antusias. Aku bisa mendengar banyak sekali orang berteriak. Sao, wui. Berapa orang tuh di luar? Tanya Kayla. Sama dengan pertanyaanku di dalam hati. Siapa aja yang datang? Perasaan gak ada undangan yang disebar. Boro-boro, orang lamarannya baru tadi pagi. Dia siapin dokumen juga tadi pagi. Terus yang datang siapa? Apa semua anggota pengajian bapak-bapak di kampung ini diundang? Tapi gak ada pengumuman di masjid. Aku masih berpikir, siapa gerangan orang-orang itu? Aku yang masih memikirkan siapa keramaian itu, abangku melongok, menggandeng istrinya dan menyeringai kepadaku. Ia membawa Kayla keluar. Mungkin ke kamar mereka, lah terus aku sendirian di sini. Ngapain dong? Keherananku hanya bersifat sementara. Karena setelahnya Bapak, Pak penghulu dan Pak Derek datang. Bapak tersenyum kepadaku, Pak penghulu bahkan tersenyum lebih lebar. Pak Derek mukanya datar. Sumpah deh, dia datar dan menatapku ya. Seperti biasa seperti saat aku dan dia bimbingan. Itu juga ngeliatnya sebentar. Apa polesanku terlalu cantik? Sampai dia gak ngenalin aku. Atau, tahu ah. Mantenne ayu nemen. Duh. Pantes dapet bule nduk. Nduk, ucap si penghulu. Ini, tanda tangan di sini ya. Ia memberitahu tempat yang harus aku tanda tangani. Bapak memberikanku ballpoint. Lalu saat tanganku bergerak ke arah buku nikah yang harus ditanda tangani, aku sadar atas satu hal. Begitu aku tanda tangan,
Statusku di KTP berubah jadi menikah. Istri dari Derek Angelo yang paling angel seumur hidupku. Yakin nih? Itulah pertanyaan yang tiba-tiba muncul. Apa aku yakin? Tanganku berhenti di tengah jalan. Aku melirik ke Bapak, mencari clue. Apa ini jawaban yang benar, atau yang salah? Model lagi ada di kuis aja aku ini. Bapakku mengangguk, dan menyuruhku menandatanganinya. Sebuah kode dengan mata. Ya, pada akhirnya kulakukan sudah. Sudah selesai aku tanda tangan 2 buku nikah. 1 untukku dan 1 untuk si Pak suami. Lalu beberapa dokumen yang juga harus ditandatangani. Selamat ya Nduk. Semoga rumah tangganya bahagia, dan samawa. Ucap si Pak penghulu dan aku amini di dalam hati. Ia pergi keluar kamar dengan Bapak. Lalu terjadilah momen aneh bin ajaib ini. Pak Derek berdiri menghadapku. Menatapku datar. Dan aku duduk di kasur dengan wajah terpolos dan terdempul kuantik. Dengan gaun istimewa. Dan berstatus istrinya. Tapi dia datar dong guys. Lalu aku harus ke preben coba ladies and gentlemen. Apa aku harus tampar pipinya biar sadar? Hello ada bidadari surgamu di sini. Lalu aku menaikkan kedua alisku. Bertanya dengan bahasa isyarat. What's next? Ia menjulurkan tangannya, masih dengan wajah datar. Lalu menyentuhkannya ke keningku. Ia membaca doa. Emang bisa? Aneh, ini aneh. Jangan bilang aku disuruh cium tangannya, atau dicium keningnya. Elah, ngomong sama dia tanpa emosi aja seperti sebuah keajaiban. Kenyataan ini datang terlambat. Coba bayangkan, aku harus hidup seatap dengan manusia model begini. Mendingan aku sama Tom Holland aja ya kak. Selesai, ia masih berdiri canggung. Diam saja menatap wajahku lurus, datar, tak berekspresi dan tak bersuara. Ini main patung-patungan apa ya? Yang bergerak kalah. Ya, akhirnya aku diam juga, daripada kalah. Ini lagi diam-diaman, Anissa sudah cium tangan sama suaminya, tiba-tiba abangku nongol dan terkekeh dengan kami. Aku menggeleng, lah, ya opo sih, ayo cium tangan suaminya, Anissa. Duduk di samping Anissa aja Mas Derek. Derek, saya panggil apa ya? Panggil nama aja kali ya? Paling seumuran, Anissa itu, gak gigit kok, cuma agak nyolot aja kalau kumat. Ledeknya, nyebelinnya dia tak keluar juga. Masih dengan posisinya yang hanya muncul kepala saja di dalam kamar. Ketularan Kayla kayaknya abangku ini. Iya pada akhirnya Pak Derek duduk di sampingku dan menjulurkan tangannya ke depan. Wajahnya masih datar dan menatapku aneh. Ini aku yang gak waras apa dia sih? Kok dia kayak aneh gini ngeliatin aku? Atau aku kecantikan? Haruskah ku hapus semua makeup ini? Biar dia tahu, ini hanya topeng alias dempulan. Biar cepet, kucium saja tangannya bolak-balik, selesai. Wajahnya masih datar, dan matanya juga menatapku aneh. Pak, Bapak ini lagi shock, atau kagum, atau emang lagi hang? Dia diam, sama sekali tak berubah. Masih datar menatapku. Lalu matanya memutar ke sekeliling melihat kamarku. Atau, kamar kami. Ia tak menjawab pertanyaanku. Apa? Bapak gak ngenalin saya? Saya ini Anissa pak. Moso panglingnya sampai gak ngenalin sih? Atau make upnya jelek? Oh, atau bapak dipelet? Saya gak melet lo ya. Cantik. Udah gitu doang? Irit banget nih orang kalau muji. Giliran kalau ngatain aja. 1 lembar HVS. Bersambung? Anissa. Itu Pak Derek sedang terpesona melihat bidadari surga ada di depan mata. Namun enggan memujinya. Namanya juga laki-laki kulkas 2 pintu.